Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya ini nonton video pejabat yang powerful nih, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya kalau dari bicara dia ini sepertinya berbeda dengan penggambaran umum di media sosial ini. Ya beliau punya keinginan baik untuk mengembangkan negara ini. Tapi ada yang saya bingung, ternyata data-data yang ada di negara ini bisa nggak lengkap. Ya itu yang saya ingin mengembangkan sebetulnya dengan Sumatera Brand Business. Sebetulnya Sumatera Brand Business itu adalah bagaimana kita punya data tambang Sumatera. Makanya saya bikin Sumatera Mining Group. Lalu manajemen hutan Sumatera, ya kita punya data hutan Sumatera, sebab antara tambang dan hutan ini kan ada hubungannya. Tambang merusak hutan, sementara hutan ini kan, hutan Sumatera ini termasuk menjaga oksigen dunia gitu. Sementara kewajiban dari perusahaan-perusahaan industri ini kan wajib mengganti polusinya dengan pengadaan oksigen. Nah ini kalau saya dengar dari pidatonya Pak Luhut ini, dia punya tim hebat yang hatinya baik, good heart, ya, yang akan membantu Pak Prabowo untuk menyelesaikan berbagai pekerjaannya ketika nanti dia dilantik jadi presiden. Ya kalau mendengar pidato beliau ini, ya saya pikir Pak Luhut Binsar Panjaitan ini orang yang baik untuk negara ini. Ya mudah-mudahan itu terwujud ya. Dan anak-anak muda yang dibilang best team, dia adalah anak-anak muda yang good heart. Ya kalau semuanya seperti itu, negara ini ya benar bisa maju sebetulnya. Yang dia bilang bisa, pemerintahan Pak Prabowo bisa take off cepat. Ya itu harapan-harapan yang bagus gitu. Cuman saya nggak tahu, dia ada ketakutan juga sebetulnya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini yang nggak bayar pajak segala macam, sementara menguasai sumber daya ekonomi yang tinggi, misalnya batu bara, terus kelapa sawit. Kalau di Lampung ini ada Sweet Indo Lampung yang menguasai ribuan hektar areal gula dan penghasil gula terbesar dunia. Itu juga ada tambak udang terbesar dunia di Lampung nih. Ya tapi masyarakat Lampung kok jadi provinsi miskin di Indonesia. Nah ini juga terakhir kemarin ada data dari dunia bahwa ada penurunan nilai UMR di Indonesia paling rendah, nomor 3 paling rendah di Asia, di dunia nomor 6 paling rendah UMR-nya. Ya, kalau kata Rocky Gerung sih ini antara agregat dengan realitas masyarakat ini nggak sama. Jadi agregat ekonomi, misalnya Pak Jokowi bicara ekonomi satu daerah itu meningkat 700% misalnya, tapi
itu nilai agregat, jadi nilai dari keuntungan perusahaan tertentu, bukan realitas yang diterima masyarakat. Masyarakatnya nggak berubah nasibnya kayak Papua gitu. Penghasil emas dunia yang mensejahterakan Amerika, orang Papua ya gitu-gitu aja, malah sekarang teraniaya dengan militer segala macam, mengalami penganiayaan dengan tuduhan-tuduhan ingin merdeka segala macam. Sama dengan Aceh dulu dituduh ingin merdeka. Kita ini bukan judul-judul mau merdeka sebetulnya, yang dipojokkan kayak Orde Baru memojokkan orang dengan tidak Pancasila, tidak Undang-Undang Dasar 45. Ini bahasa-bahasa politik yang klaim, jadi dia mengklaim dia baik, orang lain tidak baik. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bangsa negara ini. Semakin banyak orang-orang yang baik hatinya, jujur, lalu mendapat petunjuk Tuhan, Iqra, bisa belajar dengan penciptanya. Ya mudah-mudahan kita diampuni segala dosanya, lalu kita dibersihkan hati kita untuk jujur, lalu kita bisa memahami petunjuk pencipta langit dan bumi untuk memelihara alam semesta sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 45, cerdaskan bangsa dan menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adil nimurkola sedikit warini muraja sedikit menjalin ladun kasultanan nasirah. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andra Sanapal berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.